Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun video ini diputar. Perkenalkan nama saya Dauka Sidik Nuarian. Saya mahasiswa program studi Data Science di Universitas Terbuka. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas saya pada mata kuliah struktur data. Dan di sini hasil dari eh, pemrograman bahasa pemrograman Java dengan penggunaan software Visual Code. Oke, sesuai dalam studi kasus kali ini ada 5 step yang perlu dipenuhi, mulai dari penggunaan variabel float, tipe datanya itu string, dan penggunaan array satu dimensi dan dua dimensi, serta menggunakan deklarasi link list. Oke, pada program kali ini, pada kesempatan kali ini itu saya menggunakan aplikasi Microsoft Visual Code dan di aplikasi ini saya pertama ialah penginstalan aplikasi Visual Code, kedua penginstalan Java Development Kit (JDK), dan yang ketiga saya menambahkan extension di Visual Code ini untuk bahan Java. Oke, dengan uh, studi kasus yang sudah diberikan, saya sudah membuat hasil pengerjaan saya sebagai berikut. Jadi sesuai di studi kasus nomor 1 ialah buatlah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Oke, pada variabel pada studi kasus nomor 1 uh, teks yang saya buat akan seperti ini. Jadi di bagian pertama ia membuat public class. Di sini saya pertamakan tugas 1, lalu membuat public staticnya juga, dan ini untuk tugas yang nomor satunya. Di sini pertama karena dimintanya menggunakan dengan variable float, karena tipe data float. Di sini kita ketik float, dan untuk variabelnya kita tulis struktur baris dengan variabelnya 10,5. Dikarenakan ini variabelnya itu menggunakan tipe data float, maka di akhirnya itu diberikan huruf F, lalu kutip titik koma, lalu di sini untuk di sistem out print ln ini merupakan taks untuk memberikan hasil atau memberikan outputnya ketika nanti file ini kita run. Jadi pertama di sini kita ketik float, struktur baris dengan variabelnya itu 10,5, lalu di bawahnya kita ketik system out print ln, dan kita panggil struktur baris di teks yang kita sudah buat di atasnya, lalu titik 2 spasi di sini untuk menghasilkan variabel teksnya, karena di sini kita tambahkan kutip 2, lalu ditambahkan hasil ini untuk memanggil si 10,5 ini. Dan ketika kita run, didapatkan hasilnya itu seperti yang ada di bawah sini. Oke. Struktur baris, titik 2, spasi 10,5. Dan di sini kenapa F itu tidak ada? Karena ini merupakan rules dari ketika penggunaan float. Kenapa penggunaan float? Karena tipe data float ini digunakan untuk variabel yang bersifat angka desimal. Nah, makanya di belakangnya kita berikan huruf F di belakang. Dan didapatkan hasil seperti ini printout ya. Struktur baris, titik 2, 10,5. Oke. Lanjut ke tugas kedua, nomor 2, yaitu buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama susunan kata baru yang berisi kata pemrograman struktur data Java. Oke. Di soal nomor 2 ini, karena
teks tipe data yang kita butuhkan ialah string, maka kita di sini awal kita ketik string, lalu di sini sesuai instruksi untuk string yang dibuat itu susunan kata baru, kita ketik susunan kata baru, spasi sama dengan dan kutip. Di sini kita masukin variabel yang diminta, yaitu pemrograman struktur data Java. Pemrograman struktur data Java. Dan tipe string ini memang untuk digunakan tipe data yang bersifat teks atau kalimat atau kata. Jadi kita kutip dua, lalu titik koma. Dan sama seperti di atas, untuk memunculkan si variabel ini, kita buat sistem out, system.out.println, buka kurung susunan kata baru, titik dua spasi ini untuk memberikan titel atau judul di nanti outputnya, lalu tambah, kita panggil di data yang sudah tadi kita buat lagi, string yang tadi kita buat. Jadi susunan kata baru kita masukin di sini. Jadi nanti hasil yang terprint ialah seperti yang sudah saya run ini. Jadi susunan kata baru, titik dua spasi sesuai di teks yang kita panggil di sini. Dan kata baru, titik dua spasi. Lalu dengan kita tambah dan kita panggil ini susunan kata baru, maka yang muncul ialah program struktur data Java. Di sini seperti yang bisa dilihat di bawah, program struktur data Java. Oke, lanjut ke variabel tugas ketiga. Jadi di tugas ketiga ini buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 8 angka, tipe data integer yang berisi 10 angka, yaitu 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, 82. Terus pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu penggunaan tipe data array, tipe datanya itu integer, dan pendeklarasian array satu dimensi. Oke, kita masuk, kita ketik di sini integer karena sesuai instruksinya, dan karena di sini tipe datanya ialah array satu dimensi, maka di sini kita buka kurung yang kotak. Kita buat satu kotak di sini untuk menandakan itu array satu dimensi. Dan kita buka di sini tulis 8 angka sesuai instruksi, 8 angka. Dan yang berisinya itu 10, 12, 18 sesuai variabel yang diminta. Selanjutnya untuk menghasilkan atau print hasil dari tipe data yang tadi kita buat. Jadi di sini kita buat system out print, karena di sini kita tipe array, maka di sini kita buka kurung S. Ini akan otomatis dari Visual Code. Lalu kita panggil di sini untuk teks di awalnya. Oke, titel seperti di soal-soal sebelumnya, struktur kata baru. Oke, lanjut di bawah, di sini kita menggunakan for each. Ini sebenarnya berfungsi untuk jadi untuk memanggil si array angka yang di dalam sini satu persatu. Jadi secara berulang. Jadi kita masukin ini dan integer, kita buat angka di sini untuk mengambil satu tipe arraynya dari 8 angka. Baru kita buat print lagi, print out, system out print, kita panggil dari variabel yang berulang ini, si array yang berulang ini kita tambahkan, dan kita beri spasi agar lebih rapi nanti ketika angka-angka ini dipanggil. Jadi dari 10 spasi 12 spasi 18. Oke, ketika memang sudah, kita pakai kurung awal, kita tutup, baru kita sistem out print. Dan hasilnya nanti akan seperti ini. Array 8 angka sesuai dari teks yang di awal, array 8 angka, lalu akan muncul variabelnya satu persatu dari si array satu dimensi ini. Karena di sini dia memanggil variabelnya itu lalu ditambahin spasi, karena muncul di sini ada spasi. Oke. 10 spasi 12 spasi 18. Oke.
Itu untuk menjawab soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Buatlah pendeklarasian array dua dimensi dengan nama dua angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolomnya itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8 penjelasan tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, lanjut ke soal nomor 4, yaitu string dengan array. Sini kita buat dulu di awal string, kita buat dua tutup kurung kotak ini bertujuan untuk menandakan ini tipe array dua dimensi. Lalu kita buat uh, apa namanya itu dua angka sesuai soal, sesuai tadi kasus, dapat dua angka dan isinya itu seperti di bawah ini. Karena ini tipe datanya string atau seperti saya jelasin di soal nomor 2 tadi, itu untuk tipe data apa kalimat atau kata. Maka oleh karena itu kita diperlukan di sini simbol kutip dua. Jadi kita kurung berawal kutip dua, dua kutip tutup, koma, kutip dua lagi 4, 6, 8, 10, 12, 12, 16, 18. Baru kita tutup, dan kita tutup juga dengan kurung awal. Lalu di sini di bawahnya kita buat untuk manggil data yang sudah kita buat tadi. Jadi kurang lebih seperti soal nomor 3, kita buat sistem outprint ln x array ini otomatis jadi array dua angka kita untuk judul ya dari nanti yang dipanggil. Lalu kita buat for each juga untuk variabel mengulang. Nah, karena di sini tipe arraynya dua dimensi, maka ada simbolnya contoh di sini i di sini untuk memanggil variabel baris dan di bawahnya itu ialah j untuk memanggil variabel kolom. Jadi di sini dia menggunakan for each untuk pengulangan pemanggilannya. Jadi kita buat jika j itu lebih kecil, di sini kita pakai simbol lebih kecil dan dua angka. Jadi ketika memang itu sudah dimunculkan dan dilakukan berulang sampai di kolomnya itu habis. Dan untuk teksnya seperti ini. Lalu kita buat print out-nya, sistem out print. Kita panggil tipe data yang sudah kita buat tadi sebelah sini untuk array dua dimensi. Lalu kita masukkan variabel array dari baris dan array dari kolomnya. Lalu kita tambahkan sama dengan spasi dengan hasil, dan lalu kita buat sistem outprint dan hasil yang diberikan ialah seperti ini yang sudah saya run. Jadi pertama array dua angka, teks di awal ini array dua angka, dua, lalu di bawahnya muncul variabel yang tadi sudah kita buat. Jadi dari awal ini untuk untuk baris, lalu ada variabel j-nya itu untuk kolom. Oke, data hasilnya seperti ini, sesuai instruksi dari studi kasus yang sudah diberikan. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Jadi buatlah deklarasi linked list dengan nama urut dengan nama urutan list angka. Jadi yang memiliki list dari 15, 28, 33, 47, 59. Pendeklarasian tersebut dengan penggunaan bahasa pemrograman Java. Oke, untuk soal nomor 5 ini kita buat seperti ini. Oke, array list karena sekarang kita menggunakan tipe datanya itu array list dan tipe datanya integer. Oke, kita buat di sini array list, buka, masukkan integer tipe datanya, lalu tutup penggunaan simbol besar,
lebih besar ini. Lalu kita masukkan nama datanya itu urutan list angka. Lalu sama dengan new array list. Lalu di sini kita masukin array dot list untuk memasukin variabel datanya. Kita masukin 15, 28, 33, 47, 59. Oke, seperti yang diinstruksikan. Oke, pada bagian ini saya menggunakan tools dari library Java-nya untuk mempermudah pemanggilan, jadi tidak perlu di-input satu persatu. Jadi di sini saya ketik di atasnya ini adalah yang saya pakai dari tools Java ialah Java Utility Array List sama Java Utility Array untuk mempermudah pengetikan, untuk mempersingkat pengetikan. Jadi ketika saya ketik itu system out println, kita buka kutip 2, urutan list angka untuk judulnya, kita tutup, lalu kita tambahkan urutan list angka untuk kita panggil dari si array list yang sudah kita buat tadi. Maka yang didapatin hasilnya ialah sebagai berikut. Urutan list angka sama dengan 15, 28, 33, 47, dan 59. Di sini muncul untuk mengetikkan import list ini, jika tidak menggunakan tools dari Java, bawaan Java, jadi Java Utility ini untuk pengetikannya mungkin akan berbeda. Cuman untuk mempersingkat pengetikan atau pengerjaan tugas saya di sini, saya menggunakan tools import tools library dari Java Utility ini. Oke, demikian hasil dari hasil pengerjaan dari study cases yang ada, yaitu penggunaan bahasa pemrograman Java di Microsoft Visual Code. Mungkin dengan ini kalau memang ada tanggapan atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.